Selamat sore teman-teman semua. Sebelum nanti saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan COVID-19 di Jakarta, saya akan minta kepada Ketua Tim Tanggap COVID-19. Pak Catur untuk menyampaikan update reguler yang ada pada hari ini. Silakan Pak Catur. Terima kasih Bapak Gubernur. Jadi teman-teman wartawan, seperti biasa saya akan mencoba mengupdate data-data perkembangan terakhir berkaitan dengan tim tanggap COVID-19. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa sampai pada hari ini jumlah penanya yang melalui call center kita maupun hotline berjumlah 4.208 orang. Kemudian jumlah orang dalam pemantauan sampai data pada hari ini adalah sebanyak 112 orang. Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan adalah sebanyak 120 orang. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa kegiatan dari tim tanggap COVID pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini kami mengadakan pertemuan dengan Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya beserta seluruh jajaran pimpinan di Polda Metro Jaya maupun di Kodam Jaya, yang pada intinya bahwa Pemprov DKI Jakarta, Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya berada di dalam satu kesatuan di dalam rangka menangani COVID di Provinsi DKI Jakarta. Terutama mungkin sudah banyak teman-teman wartawan mengikuti berita terkait dengan adanya pasien yang misalnya harusnya dia di dalam pemantauan atau di dalam pengawasan tetapi tidak memenuhi aturan ini. Nah, ini kita juga tadi bicarakan dan Polda Metro Jaya maupun Pangdam Jaya bersama-sama dalam satu kesatuan Pemprov DKI Jakarta untuk betul-betul melaksanakan tugas menanggulangi COVID-19 di DKI Jakarta. Saya kira update data untuk hari ini, nanti selanjutnya Bapak Gubernur akan menyampaikan informasi lebih lanjut. Kami persilahkan Bapak Gubernur. Ada pertanyaan dulu nggak? Langsung Pak. Udah Jumat sore gitu ya mau langsung ya. Siap. Deadline. Emang ada deadline? Ya, siap. Begini teman-teman, pertama menyangkut penyebaran COVID-19 ini, saya ingin sampaikan bahwa kami di Jakarta terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan juga akan kita lanjutkan dengan BNPB untuk bisa menangani dengan baik. Dan apresiasi sekali kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang telah mendorong transparansi data atas kasus-kasus confirm positif dan juga mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah. Karena itu kami berharap pada Kementerian Kesehatan untuk menjalankan arahan Bapak Presiden, khususnya pada kecepatan dan transparansi atas hasil pengetesan pada orang-orang yang diduga memiliki atau terjangkit COVID-19. Ini memang perlu dilakukan secara cepat. Karena kita tahu hari ini tadi saja baru diumumkan tadi jumlahnya 69, 2 hari yang lalu 34. Lompatannya cepat. Kami di Jakarta perlu mengetahui
siapa saja, di mana saja, sehingga kita bisa langsung melakukan tracing. Ke beberapa hari sebelumnya, berkegiatan di mana saja, dengan siapa saja, berkontaknya dengan siapa saja. Itu dikerjakannya oleh Dinas Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan kita selama beberapa minggu ini itu yang dikerjakan terus. Menjangkau setiap orang yang pernah berinteraksi, yang punya potensi, sehingga mereka dipantau, dites. Tapi kalau kita tidak melakukan itu dengan cepat, maka penyebaran menjadi lebih luas lagi. Karena itu kita berharap sekali bahwa arahan Bapak Presiden untuk koordinasi dengan daerah itu dilakukan juga dengan pengujian tidak dilakukan terpusat di Litbangkes saja, tapi juga bisa dilakukan di Jakarta. Kami di Jakarta memiliki Lab Keseda DKI Jakarta, itu statusnya BSL 2+. BSL 2+ itu artinya biosafety levelnya 2+. Bukan biosecurity ya, ini biosafety level. Bisa menjadi laboratorium pendamping. Tujuannya adalah begitu ada pribadi-pribadi harus diuji, kita bisa langsung uji, kita bisa langsung mendapatkan hasilnya karena 1 hari bisa selesai. Kemudian kita langsung bisa mendeteksi di mana saja mereka, lalu langkah-langkah pengisolasian atau pembatasan pergerakan itu bisa kita kerjakan. Tapi bila pengujian memerlukan waktu yang lama, dalam masa itu pula pribadi-pribadi ini sudah berinteraksi dengan begitu banyak orang, penyebaran terjadi. Ketika konfirmasi positif hadir, dia sudah terlanjur berinteraksi dengan begitu banyak orang. Karena itu kecepatan melakukan pengujian penting, transparansi itu penting, dan orang-orang yang terlibat itu penting untuk tahu. Pelajaran penting buat Indonesia, buat Jakarta. Karena Malaysia transparan, maka kita mengetahui adanya orang yang positif di Malaysia, waktu itu warga negara Jepang. Dari situ kemudian diketahui dia dari Indonesia, berinteraksi dengan Indonesia. Dari situ kita bisa melakukan tracing. Bila di Malaysia ditutup-tutupi, kita tidak tahu, maka kita tidak bisa mendeteksi ini semua. Karena itu penting sekali untuk segera bisa dilakukan dan kami siap. Saya sudah mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan untuk ini, kita lagi menunggu keputusannya. Dan juga di Jakarta ada 2 lagi, ada Eijkman dan juga lab mikrobiologi Fakultas Kedokteran. Kami berharap 3-3 bisa dipakai. Kenapa? Karena jumlah terbanyak dari yang confirm positif itu ada di Jakarta. Coba ditunjukkan, teman-teman. Teman-teman, ini adalah sebaran kasus-kasus yang sekarang sedang diperiksa. Baik yang positif COVID-19 maupun yang sedang menunggu hasil. Sebarannya cukup luas. Beberapa hari yang lalu baru menyebar di wilayah selatan. Hari ini sudah menyebar di semua tempat. Kita tidak punya cukup waktu untuk menunggu. Kita memiliki kewajiban melindungi semua, karena itu penting sekali bagi kita untuk bergerak cepat dan lebih cepat. Karena itu akses untuk menguji harus dilakukan, transparansi harus ada, dari situ perlindungan bisa dilakukan. Tanpa kecepatan, tanpa transparansi, kita sulit sekali untuk bisa mencegah terjadinya penularan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, langkah-langkah yang akan dilakukan Jakarta di hari-hari ke depan. Ini semua dalam kerangka melakukan yang biasa disebut sebagai social distancing measure. Dan social distancing measure ini sudah menjadi terminologi baku dalam persoalan COVID-19. Kami menyadari social distancing measure ini makin efektif bila kita mengetahui di mana saja orang-orang yang confirm positif COVID-19. Nah, mulai hari
Sabtu Minggu besok, sudah bisa di-off-kan ini. Mulai hari Sabtu Minggu besok, ini dari gambaran ini sudah terbayang teman-teman, bahwa kita hampir semua kecamatan ada kasus sekarang. Maka saya akan sampaikan kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk memprioritaskan kegiatan di rumah dan di pemukiman sekitar. Kurangi kegiatan di tempat-tempat yang ramai, sebisa mungkin membatasi interaksi dengan kerumunan, dengan orang-orang banyak, tapi sebisa mungkin berkegiatan secara lebih terbatas. Ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terburuk penularan. Jakarta tidak melakukan lockdown, tetapi Jakarta meminta kepada seluruh warganya, kami memberikan seruan kepada seluruh masyarakat, sebisa mungkin mengurangi kegiatan di luar rumah, kecuali yang urgen. Belanja kebutuhan pokok, harus ada periksa medis, atau kebutuhan-kebutuhan penting lainnya. Bila tidak penting, bila tidak produktif, di rumah dulu. Ini perlu dilakukan untuk mencegah penularan. Lalu semua destinasi wisata dan tempat hiburan milik Pemprov DKI Jakarta akan ditutup selama 2 minggu ke depan. Transportasi umum tetap berjalan, HBKB atau Car Free Day ditiadakan 2 minggu ke depan. Itu artinya kalau kegiatan tempat wisata, Ancol tutup, Ragunan tutup, Monas tutup, museum yang dipegang oleh DKI tutup. Tujuannya apa? Meminimalkan kegiatan warga di ruang-ruang terbuka yang penuh dengan warga. Lalu pelayanan masyarakat tetap jalan seperti biasa, baik kelurahan, kecamatan, kemudian kantor wali kota, balai kota, puskesmas, rumah sakit, semua berjalan seperti biasa. Lalu kita juga sudah menyiapkan protokol untuk acara-acara di perkantoran, di perumahan, kegiatan-kegiatan ibadah keagamaan, protokol-protokolnya kami siapkan dan kami akan sebarkan kepada seluruh masyarakat. Kemudian bagi dunia usaha, kami meminta untuk mulai menyiapkan protokol kerja jarak jauh. Hari ini belum ada arahan untuk kantor-kantor stafnya bekerja dari jauh, tidak. Tapi dunia usaha harus mulai menyiapkan. Jika sampai kita harus melakukan kerja jarak jauh, maka sudah siap prosedurnya, sudah siap caranya. Karena itu saya menghimbau kepada semuanya untuk mulai menyiapkan dari sekarang. Jangan sampai kita menghadapi situasi itu, tapi bila itu terjadi, maka dunia usaha sudah siap. Kemudian selama proses penutupan di tempat-tempat wisata dan hiburan milik DKI, kita akan melakukan pembersihan dengan disinfektan ke semua fasilitas, memastikan itu bersih. Kemudian kami juga perlu menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu urgen, tidak terlalu penting, yang melibatkan pengumpulan orang banyak, supaya ditunda, dihentikan. Itu secara garis besar, teman-teman, update. Nah, kami akan terus mengikuti arahan dari pemerintah, arahan dari Bapak Presiden, dan kita berharap situasi ini kita bisa tangani dengan sebaik-baiknya, dan terus kita bekerja sama dengan semua instansi yang terkait. Itu saja dari saya. Terima kasih.
Ada lagi? Kemarin ada dibahas soal skala simulasi untuk kasus sampai 6.000 kasus. Nah itu simulasinya seperti apa supaya diskusi apa mereka? Ada lagi? Ya, ya, yes. Ya, ya. Ya, oke. Siap, gini. Saya jawab satu-satu dulu ya. Pertama, kita memang membuat simulasi karena kita ingin mengantisipasi kemungkinan terburuk. Saya sampaikan kemarin kita tidak mau rileks. Kita lebih baik bersiaga sepenuhnya. Jadi termasuk ada tempat-tempat yang sudah menjadi bahan pembicaraan. Saya berkomunikasi dengan jajaran pemerintah pusat tentang lokasi-lokasi yang mungkin bisa digunakan. Tapi sampai dengan saat ini belum ada rencana penggunaan tempat untuk isolasi. Belum ada. Jadi belum spekulasi terlalu jauh sampai ke titik-titik tertentu seperti yang disebutkan tadi. Kemudian tentang 6.000. Ini bila situasinya terjadi terus, mungkin bisa terjadi begitu. Tetapi kita tahu sekarang yang kita sedang kerjakan adalah sesegera mungkin mendapatkan informasi tentang orang-orang yang confirm positif sehingga kita bisa melokalisir supaya tidak mencapai angka yang tadi disebutkan. Jadi itu bila kita tidak melakukan apa-apa. Karena itulah kenapa kita harus bergerak sangat cepat. Dari statistik yang ada, penularan yang tercepat adalah lewat kontak. Karena itulah, kalau menurut statistiknya, terjadinya kontak itu membuat potensi tertular meningkat 38 kali. Lebih tinggi daripada yang tidak melakukan kontak langsung. Itu sebabnya, kalau terjadi di sebuah wilayah, maka orang-orang yang berinteraksi di wilayah yang sama, di situ terjadi potensi penularan. Jadi tidak mendadak di tempat lain. Itu sebabnya mengapa bergerak di sebuah wilayah. Nah, Jakarta Selatan adalah termasuk yang karena awal di situ beberapa kegiatan terjadi di situ, mungkin rapatnya, makan malamnya, makan siangnya di kawasan itu, maka potensinya penularan terjadi di situ. Itu sebabnya kenapa penting bagi kita untuk tahu siapa, di mana, dari situ kita bisa melakukan tracing. Lalu terkait dengan kasus pasien di Rumah Sakit Persahabatan mengenai detailnya, biar nanti rumah sakit saja yang menjelaskan. Tapi dari sisi kita, kami di Pemprov DKI Jakarta banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana sulitnya mengajak yang sudah masuk dalam daftar orang dalam pengawasan untuk mau ke rumah sakit. Itu ceritanya banyak sekali. Karena itu saya menghimbau kepada semua bahwa kalau diduga memiliki potensi COVID-19, itu jangan merasa ini aib. Ini justru orang-orang yang akrab itu mudah tertular. Sering berpeluk, sering menyapa, bersalaman,
Jadi ini bukan sesuatu yang negatif, tidak. Jadi banyak petugas-petugas kita itu mengalami kesulitan ketika meyakinkan untuk membawa ke rumah sakit. Ceritanya banyak sekali. Karena itulah kita melihat angkanya tinggi, kemudian resistensinya kadang-kadang ada, dan kami merasa sebagian dari mereka merasa kesulitan untuk mau mengikuti prosedur karantina karena takut kehilangan pekerjaan. Itu sebabnya kami di Jakarta ambil kebijakan tidak potong TKD, dan kemarin saya sampaikan kepada dunia usaha, bantu menyelamatkan Jakarta dan Indonesia dengan cara tidak memotong gaji karyawan yang diduga mengidap COVID-19, supaya dia mau ikut karantina. Itu salah satu masalah yang kita hadapi. Jadi kita berharap ini bisa kita selesaikan dengan sesegera mungkin. Nah, jadi pesan paling utama bagi seluruh masyarakat Jakarta hari ini adalah lakukan social distancing measure. Lakukan itu. Kegiatan jaraknya dilakukan. Harus ada jarak. Mungkin sekitar 1 meter antar orang. Kemudian kalau ada pertemuan, hindari bersalaman, jabat tangan, apalagi berpeluk dan bergandengan tangan, kurangi itu. Karena potensi penularannya tinggi lewat kontak tubuh. Lalu tempat-tempat yang punya resiko tinggi hindari. Begitu ya. Nah, sebetulnya begini, begitu diperiksa hari itu bisa langsung keluar hasilnya kok. Hasil pemeriksaan tidak perlu nunggu belasan hari. Asal mau langsung diumumkan. Langsung diterima, langsung diproses, langsung diumumkan. Karena itulah kalau kita belajar di banyak tempat, kuncinya menyelamatkan adalah melakukan testing pada sebanyak orang yang dicurigai. Lalu mereka yang dicurigai atau diduga mau melakukan karantina secara sukarela. Itu cara paling aman, karena inilah yang harus kita lakukan, mencegah penularan. Nah, soal transparansi ini penting, teman-teman. Tujuannya sederhana, supaya pemerintah daerah di seluruh wilayah yang terindikasi ada kasus COVID bisa bertindak. Kami tidak bisa bertindak bila kami tidak tahu hasil pemeriksaannya. Dan kami baru bisa bertindak begitu dapat informasinya. Itu sebabnya, kalau kami nanti bisa melakukan di Labkesda, maka setiap potensi bisa kami cek, langsung kita tindak lanjut. Bukan, kita mengetahui tapi ada delay. Problemnya bukan tidak tahu, tahu tapi ada delay. Kita kirimkan sampelnya, ada proses, tunggu hasil. Nah, selama masa tunggu itu, yang bersangkutan berinteraksi ke sana sini. Kita tidak punya dasar untuk mengatakan Anda jangan pergi-pergi gitu. Ini orang dalam pemantauan nih. Begitu positif, baru kita bisa lakukan langkah yang lebih tegas. Itu sebabnya bila kita lakukan testing atau testing cepat, kita langsung bertindak cepat. Gitu ya. Yuk, terakhir. Sama. Oh, tidak, karena bukan masalah swasta, ini masalah ada alatnya apa tidak. Jadi ini bukan seperti lab-lab biasa ya. Ini diperlukan alatnya khusus, kami memiliki, lalu safety levelnya, biosafety level harus biosafety level 2. Nah kami punya biosafety levelnya 2+, jadi lebih aman lagi.
Yang penting justru pada mereka yang tidak melakukan atau tidak ikut UN, untuk tinggal di rumah. Jangan yang tidak ikut ujian nasional, justru lebih banyak berkeliaran di luar karena potensi tertular. Pak, mau menindaklanjuti yang tadi Pak. DKI punya alat atau tempat untuk melakukan pengetesan dan seberapa cepat sih Pak? Sampai tadi Bapak bilang di Kementerian delay Pak. Ya kalau kita kirim kan kita tunggu. Begitu mereka selesai, kita harus menunggu hasilnya, yang mana orangnya dan lain-lain. Bisa. Zona yang merah itu rumah saya. Orang pasar Minggu tuh. Hal yang sudah merah itu ada penanganan khusus nggak sih Pak? Tidak. Nah, begini, teman-teman. Karena itulah kenapa social distancing measure harus dilakukan di Jakarta. Karena itulah kenapa kegiatan wisata yang kita kelola kita tutup supaya masyarakat tinggal di rumah. Jangan banyak berpergian keluar sampai ini bisa terkendali. Sudah. Jadi kemarin kita undang dunia usaha, termasuk Kadin, dan pada waktu itu kami sampaikan mulai bersiap menyusun SOP bila harus kerja di rumah. Jangan sampai situasinya mendadak harus kerja di rumah, SOP-nya belum ada, cara kerjanya belum dibuat. Tapi bukan berarti kita mengumumkan harus kerja di rumah, tidak. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya. Kami menganjurkan, tapi kami tidak bisa, pada fase ini kita tidak melakukan pemaksaan. Kami menganjurkan untuk membatasi kegiatan-kegiatan itu. Terutama yang punya kontak yang dekat. Jadi kalau teman-teman lihat di Ancol itu banyak sekali wahana-wahana yang orang berdekatan, bukan? Potensi penularan jadi tinggi. Datang juga ke restoran, kafe, pastikan Anda berjarak. Jangan terlalu dekat. Kenapa? Karena ada potensinya yang positif pun tidak sadar kalau dia positif. Sangat mudah sekali menular. Di ruangan ini misalnya, udah tahu nih positif atau negatif. Makanya jaga itu social distancing measure nih. Pada duduknya jangan dekat-dekat banget gitu. Secara prinsip sama, tapi setelah dia membawa pasien sampai ke fasilitas, maka ambulans itu akan dilakukan proses pembersihan menggunakan disinfektan sehingga dia steril lagi. Gitu ya. Iya dong, di pemukiman. Di pemukiman, di perkantoran, di tempat-tempat hiburan, semua potensinya ada. Bahkan di press conference juga ada gitu. Iya. Kan ini kan masalahnya bukan masalah apa-apa. Masalahnya apakah ada orang yang memiliki COVID-19 tapi tidak sadar lalu berinteraksi. Begitu ya, cukup? Sampai sekarang Pak, untuk pendidikan sampai sekarang belum ada. Belum ada. Pak, gua tadi DKI dibuka terus ya Pak? Ya, nanti kami sampaikan itu. Akan diupdate terus Pak? Begini teman-teman, ini kami sampaikan sebagai gambaran bahwa kalau kita tahu maka kita berhati-hati. Saya menyampaikan ini jangan untuk panik, bukan untuk panik, tidak perlu panik, cukup mengurangi interaksi. Tapi kalau kita menganggap oh aman semua, rileks saja, kemudian berkegiatan seperti biasa, ya seperti banyak negara lain yang rileks itu.
nanti kita akan mengalami lonjakan yang tinggi, gitu ya. Nanti dari sana aja jelasin. Oke, makasih ya. Udah.